Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Dasar, Bapak Didik Tristioko MPD, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Putri Aprilianti, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhadi Setiabudi, ingin mempresentasikan mengenai sejarah kota Alexandria. Pendiri kota Alexandria adalah Alexander Agung. Nah, kota Alexandria ini didirikan pada 331 sebelum Masehi oleh Raja Makedonia Alexander Agung. Nah, Alexander Agung ini dia memilih lokasi di dekat desa Rakotis sebagai tempat pembangunan kota. Tujuannya itu pendirian kota di tempat tersebut adalah sebagai pusat perdagangan dan hubungan antara dunia barat dan dunia timur. Nah, Alexandria ini adalah kota di pinggiran pantai, kota peradaban tertua di dunia. Alexandria adalah sebuah kota di tepi pantai Laut Tengah di negara Mesir. Pada zaman dahulu, kota Alexandria dikenal sebagai kota yang bernama Iskandariah. Kota Iskandaria merupakan pelabuhan utama di Mesir. Nah, ketika Alexander Agung menaklukkan Mesir, ia memilih lokasi di mana Alexandria sekarang yang berada itu, dia memilih lokasi tersebut. Nah, dan dia mempercayakan desain dan pembangunan kota Alexandria ini pada arsitek terkenal bernama Dinokrates. Nah, Alexandria ini didirikan di sekitar pelabuhan Paros, sebuah pelabuhan alami yang memberikan akses yang baik ke laut dan memfasilitasi perdagangan. Nah, Alexandria ini tumbuh pesat menjadi salah satu pusat kebudayaan terbesar di dunia pada masanya. Nah, kota ini menjadi rumah bagi Museum Alexandria yang merupakan pusat penelitian terkenal pada masa itu. Nah, museum ini memiliki perpustakaan yang luar biasa dengan koleksi buku dan naskah yang sangat berharga. Salah satu ciri khas dari Alexandria. Ciri khas dari Alexandria ini salah satunya ada mercusuar yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Akan kita bahas di selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya ada fakta unik mengenai kota Alexandria. Yang pertama ada perpustakaan Alexandria, yang kedua ada Menara Paros, yang ketiga Alexandria ini dia terletak di sisi Mediterania. Lalu yang keempat ada Katedral Saint Mark. Kita bahas yang pertama dulu, perpustakaan Alexandria. Nah, perpustakaan ini itu didirikan oleh Ptolemeus I pada abad ketiga sebelum Masehi dan merupakan perpustakaan terbesar di dunia kuno. Nah, tapi sayangnya perpustakaan ini itu hancur pada abad ketiga Masehi akibat perang dan kebakaran. Dulu itu diperkirakan di perpustakaan Alexandria ini memiliki 700.000 gulungan papirus. Nah, kalau kita bandingin dengan pada saat itu pada abad ke-14 ada perpustakaan Sorbonne, dia memiliki koleksi 1.700 buku. Nah, itu merupakan koleksi terbesar. Ternyata perpustakaan Alexandria ini memiliki 700.000, jadi berkali-kali lipat lebih besar dari perpustakaan Sorbonne. Banyak sekali juga ilmuwan yang terlahir di kota Alexandria ini. Beberapa tokoh-tokoh ilmuwan pada masa itu tumbuh dan berkembang di perpustakaan Alexandria. Contohnya ada Archimedes. Dia matematikawan dan penemu abad ketiga sebelum Masehi. Dia tumbuh dan berkembang di perpustakaan Alexandria. Lalu perpustakaan Alexandria ini juga merupakan tempat yang selalu ramai
dengan diskusi dan ceramah pada intelektual di zamannya. Kata Baez, begitu berharganya tempat ini sehingga sempat dijuluki sebagai sangkar para dewi inspirasi. Jadi Baez pernah mengatakan bahwa perpustakaan Alexandria ini dia saking berharganya dijuluki sebagai sangkar para dewi inspirasi karena banyak bisa menginspirasi orang-orang kayak gitu. Banyak sekali ilmuwan yang terlahir di kota ini. Beberapa tokoh-tokoh ilmuwan pada masa itu tumbuh dan berkembang di perpustakaan Alexandria. Para ilmuwan yang terlahir di perpustakaan Alexandria ini yaitu ada Aristarchus dari Samos, seorang astronom abad ketiga sebelum Masehi, yang orang pertama yang berspekulasi bahwa planet-planet mengitari matahari menggunakan trigonometri untuk menghitung jarak dan ukuran matahari dan bulan. Nah, pokoknya Alexandria ini itu dia tumbuh menjadi kota yang sangat maju di bidang budaya, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang politik dan ekonomi. Nah, setelah sempat ditutup perpustakaan Alexandria ini, akhirnya Oktober 2002 pemerintah Mesir kembali membuka perpustakaan tertua di dunia ini untuk umum. Jadi setelah sekian lama perpustakaan yang ditutup, akhirnya Oktober 2002 perpustakaan ini dibuka lagi. Nah, tetapi karena serangan akibat kebakaran yang sudah melanda perpustakaan Alexandria ini, yang tadinya ada 700.000 gulungan papirus, sekarang hanya terdapat 400.000 gulungan papirus. Nah, terus yang kedua ada Menara Paros. Nah, mercusuar megah ini dia itu tingginya 117 meter. Pernah didirikan di pulau kecil bernama Paros dekat kota Alexandria di Laut Mediterania. Nah, mercusuar ini yang didirikan pada abad ketiga sebelum Masehi, dia berdiri selama kurang lebih itu 1000 tahun dan menjadi keajaiban dunia di zaman kuno. Jadi dia merupakan salah satu keajaiban dunia di zaman kuno, teman-teman. Nah, ini kan ada gambarnya ya. Ini gambar dari Menara Paros. Nah, pada abad ke-12, pelabuhan di Alexandria tersumbat lumpur dan tidak dapat digunakan lagi. Nah, mercusuar ini tidak digunakan lagi dan akhirnya rusak. Mercusuar Paros di Alexandria ini rusak totalnya itu pada abad ke-14. Pada tempat teruntuhan mercusuar itu kemudian dibangun sebuah benteng. Jadi karena mercusuar ini rusak, jadi dia sekarang itu dibangun benteng kayak gitu. Nah, untuk lembaran perunggu kayak pemantul cahayanya itu dia dilelehkan dan dijadikan uang logam. Terus yang ketiga, nah kota Alexandria ini dia terletak di sisi Mediterania. Alexandria adalah satu-satunya kota di Mesir yang terletak di tepi Laut Tengah, menjadikan kota Alexandria sebagai salah satu tujuan wisata populer bagi wisatawan lokal dan internasional yang mencari pantai dan pemandangan laut yang indah. Dengan letaknya di tepi Laut Tengah, kota Alexandria ini juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan, seperti pantai berpasir putih dan air laut yang jernih. Hal ini membuatnya menjadi tujuan wisata populer bagi wisatawan domestik maupun internasional. Jadi karena kota Alexandria ini dia terletak di sisi Mediterania, otomatis dia memiliki kayak laut yang jernih gitu kan teman-teman, kayak pantai yang bagus. Jadi menarik bagi orang untuk datang ke kota Alexandria ini. Keempat ada Katedral Saint Mark. Nah, Alexandria ini memiliki sejarah yang beragam secara agama. Nah, tapi kita tahu bahwa Mesir
Egypt itu kan rata-rata umat muslim ya teman-teman, tetapi di kota Alexandria ini dia malah kayak banyak agama gitu loh teman-teman. Nah, kayak selain menjadi pusat kekristenan awal, kota ini juga memiliki komunitas Yahudi yang signifikan. Jadi di Alexandria itu banyak kayak Kristen, Yahudi, Islam kayak gitu teman-teman. Nah, Katedral Saint Mark Alexandria ini merupakan markas gereja Ortodoks Koptik di dunia. Ini ada gambarnya teman-teman seperti ini. Nah, terus katedral ini didirikan pada abad ketiga Masehi dan dianggap sebagai tempat suci bagi umat Koptik. Katedral Santo Markus di Alexandria ini memiliki arti sejarah yang besar bagi umat Kristen. Alexandria adalah salah satu pusat awal kekristenan dan diyakini sebagai tempat matinya Santo Markus. Nah, katedral ini juga menjadi pusat penting untuk Koptik Ortodoks di dunia, dan Paus Koptik Ortodoks adalah pemimpin gereja ini. Seperti yang kita tahu bahwa tadi pendiri Alexandria adalah Alexander Agung, jadi kota ini dinamain Alexandria karena berasal dari nama Alexander tadi kan teman-teman. Nah, lokasinya itu juga terletak di jalan utama yang sangat strategis. Nama jalan ini adalah Jalan Kanopik. Nah, karena kota Alexandria ini dia terletak di jalan yang strategis, di jalan utama, otomatis pertumbuhan dan perkembangannya sangat cepat dan pesat dong. Karena banyak dilalui oleh orang-orang kayak gitu. Jadi kota Alexandria ini dia perkembangannya pesat kayak gitu. Nah, Alexandria ini juga membentuk organisasi perpustakaan yang akhirnya jadi ciri khas dari kota ini. Nah, perpustakaan itu merupakan salah satu ciri khas dari Alexandria, teman-teman. Nah, fakta unik lain di Alexandria sebagai kota pengetahuan ini yaitu misteri pengetahuannya itu sendiri, karena banyak yang mencurigai banyak informasi atau pengetahuan tersembunyi mengenai dunia kita ini. Jadi banyak orang yang percaya bahwa kayak dunia kita ini itu kayak apapun yang terjadi di dunia ini itu berada di dalam perpustakaan ini jawabannya kayak gitu. Jadi kayak menyimpan banyak misteri lah perpustakaan ini kayak gitu. Ada orang yang beranggapan seperti itu, teman-teman. Itu dia penjelasan saya mengenai sejarah kota Alexandria. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat bagi saya dan kalian yang mendengarkan. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.